Tolak makan gratis, tuntut pendidikan gratis, pelajar se-Kabupaten Paniai Papua kompak turun ke jalan. Karena bangsa ini yang akan meneruskan kita generasi Papua hari ini. Jika generasi ini cerdas, jika generasi ini bernalar kritis, maka pemerintah harus memberikan kita pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Kalau ada yang mau menolak makan bergizi gratis karena itu hak, mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara-saudara mereka, teman-teman mereka untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kalau ada orang-orang yang memang bilang kami nggak perlu, mereka bisa nyampaikan hak itu, bisa bilang kami nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berujuk rasa untuk membatalkan, menolak, itu kan menghalangi hak-hak saudara-saudaranya yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kira-kira gitu ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa kita tulis tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena kita percaya bahwa kalau bangsa ini cerdas, maka loadingnya negara ini tidak akan bekerja keras. Tidak perlu negara ini menciptakan tatanan sosial, tatanan equilibrium ketika negara itu mampu mencerdaskan kehidupan bangsanya. Apa itu cerdas bagi kehidupan bangsa? Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa dia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi kemudian Undang-Undang Dasar kita menginjeksi bahwa inilah sebenarnya tujuan negara yang harus kita prioritaskan. Makanya kemudian kita berani investasi dalam setiap tahunnya anggaran pendidikan minimal 20% semata guna mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kita investasi di situ supaya negara ini tidak setengah mati mengatur warga negara. Nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial kemudian itu berkembang menjadi nilai yang kemudian secara natural sistem itu berjalan dengan sendirinya. Saya minta pemerintah kasih lengkap. Kenapa di luar sana lengkap? Kenapa kita di sini tidak lengkap? Kenapa kita di sini tidak lengkap? Fasilitasnya kasih lengkapin. Kita juga butuh pendidikan. Tadi sudah pendidikan gratis sudah. Tapi alat-alat yang untuk kita mau belajar, guru-guru juga kurang. Yang di dalam sana tidak ada guru. Satu-satu dua saja. Padahal di luar sana guru-guru banyak, tapi di sini sudah ada. Kenapa? Pemerintah tanggung jawab. Mewakili satunya mama-mama, satunya teman-teman perempuan, kami menolak makanan gratis. Tapi kami mau pendidikan gratis, pendidikan yang layak. Dan itu menurut analisa saya, itu juga tidak aspirasi murni. Karena mereka setelah dimintai keterangan juga karena ada tekanan dari kelompok tertentu untuk ya seolah-olah menolak makan bergizi gratis untuk dipindahkan ke program sekolah gratis.
mata urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Itu urusan makan gizi anaknya serahkan aja. Mereka kalau punya penghasilan yang pantas juga tahu ini mana makanan yang bergizi apa enggak. Masalahnya mereka nggak sanggup, itu aja. Saya kira Pak Prabowo harus diingatkan juga berkali-kali soal itu, bahwa dia punya mimpi besar memberikan makan. Itu tidak harus literally ngasih makan untuk anak-anak itu, enggak. Kalau mau ngasih anak itu, beri orang tuanya pekerjaan yang layak, bangun industrinya, kurangi korupsinya. Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung rasa, dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Mau makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari. Kejadian menu MBG yang terasa basi ini bukan hanya sehari, tapi terjadi selama seminggu terakhir di SD tersebut, kata pihak sekolah. Sebagian besar makanan harus dibuang karena basi. Ada yang habis dan ada yang tidak habis, dan ada yang tidak sentuh sama sekali. Sejumlah orang tua di SD itu melaporkan anaknya sakit perut setelah menyantap MBG. Bahkan anak-anak trauma melihat makanan yang disajikan setiap hari. Di Waingapu, Sumba Timur, belasan anak diduga keracunan dan sempat mendapatkan penanganan medis pada 17 Februari lalu. Pihak sekolah bilang begini. Karena mereka pusing, mual, sama rasa sakit perut yang katanya kayak menikam di perut itu, sehingga dokter memang sampai melakukan tindakan karena sakit kepalanya terlalu berlebihan. Ya menurut dokter, ya dokter membantu dengan oksigen. Pada hari pertama pelaksanaan MBG, 15 siswa mengaku sakit setelah menyantap mie, telur, dan tempe yang menurut pengakuan orang tua siswa dalam keadaan basi. Kalau misalnya anak-anak kami berangkat dengan sehat, karena program pemerintah mereka makan di sekolah, tiba-tiba mereka pulang sakit. Ya hati orang tua manalah yang tidak sakit kalau dia seperti itu, pasti kecewa juga. Penyedia jasa MBG mengaku makanan yang disajikan sudah melalui konsultasi dengan ahli gizi. Kita pun orang ini kan ternyata tidak terbiasa dengan makanan yang dipakai dengan keju dan susu. Makanya dia seperti itu, mereka muntah itu karena tidak terbiasa saja. Karena ada juga yang tidak suka makan telur dan ada yang alergi. Namun menurut pengakuan orang tua siswa, hari itu tidak ada menu susu dan keju. Di sekolah lainnya, masih di Waingapu, 2 hari setelah kasus itu, pihak sekolah menemukan daging ayam dalam keadaan belum matang dalam menu MBG seperti ini. Ini anak-anak makan tidak bisa makan lagi. Kembali aksi turun ke jalan dilakukan oleh ribuan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Adapun aksi yang digelar yakni berupa penolakan terhadap program pemerintah makan bergizi gratis MBG yang kini mulai diberlakukan. Para pelajar yang turun di jalan lebih memilih agar dana tersebut dialihkan untuk pendidikan gratis. Aksi ini mendapat perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat. Obed Mupaya, salah satu koordinator aksi, menyampaikan alasan di balik penolakan program MBG tersebut. Menurutnya, program pendidikan gratis lebih diutamakan di sana dibanding makan bergizi gratis. Kami menolak makan gratis, namun memilih pendidikan gratis, ujar Obed dikutip Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Lebih lanjut, Obed menyatakan bahwa orang tuanya mampu menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Makan kami ada di rumah, tetapi kami seakan dipaksa menerima kebijakan pusat. Ini sama saja membunuh masa depan kami, lanjutnya. Dari aksi tersebut, banyak yang beranggapan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian mereka sangat tinggi. Apalagi yang dituntut bukan sekadar pendidikan gratis, tapi pendidikan yang memiliki kualitas sehingga dapat menghasilkan anak bangsa yang mampu memajukan Indonesia.